Atau contoh lain, dalam contoh lain, mufid di sini pokoknya ketika orang yang diajak bicara itu faham apa yang dikehendaki atau di situ berfaedah dengan bagus. Yang dimaksud dengan bagus di situ faham. Ketika saya mengucapkan koma zaidun dalam contoh koma zaidun, atau contoh lain ja'a zaidun, Zaid datang. Ketika saya mengatakan ke Mbak Fatimah, Mbak itu loh Zaid datang, atau Zaid datang. Ketika saya mengucapkan Zaid datang, si Fatimah itu sudah paham bahwasanya yang di situ yang datang itu Zaid, bukan Umar. Makanya di situ dikatakan murakkab, lafat murakkab dan mufid. Akan tetapi belum masuk waduk. Ketika saya mengatakan ke Mbak Fatimah, Mbak Zaid datang, berarti di situ Mbaknya langsung paham bahwasanya yang datang itu si Zaid. Kemudian ada wadoknya, berjalan satu-satu. Ada lafat, ada murakkab, ada mufid. Yang awal tadi ada lafat, masuk pada lafat zaidun, masuk satu. Kemudian ada lafat yang murakkab, yang disusun, yang terdiri dari dua lafat atau lebih. Tadinya hanya lafaz zaidun, kemudian ditambah lagi pada lafat ja'a atau lafat koma juga bisa. Ja'a, Zaid datang, ja'a zaidun. Atau contoh lain koma zaidun. Habis ada lafat, kemudian ada murakkab yang terdiri dari dua lafat atau lebih. Satu persatu datang. Kemudian ada mufid. Mufid di situ lafat yang berfaedah. Ketika saya mengucapkan ke Mbak Fatimah atau Mbak Zainab, saya bilang saya makan, atau saya bilang Zaid berdiri, Zaid datang. Ketika saya mengucapkan Zaid datang atau Zaid berdiri, di situ saya bilang begitu, orang yang saya ajak bicara itu paham bahwasanya yang datang itu Zaid. Kemudian masuk lagi pada wadok. Kemudian masuk pada wadok. Wadok itu apa? Yang di situ ketika saya mengucapkan Zaid datang itu sengaja saya ucapkan. Itu yang dimaksud dengan wadok. Sengaja untuk diucapkan. Sengaja untuk mengucapkannya atau sengaja untuk diucapkan bahwasanya saya bilang Zaid datang. Kayak gitu berarti kan saya sengaja untuk mengucapkan bahwasanya Zaid itu telah datang. Saya ulangi lagi, kalam itu al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bilwati. Kalam itu bisa dikatakan kalimat, bisa dikatakan kata-kata. Ketika saya mengucapkan lafaz zaidun, di situ sudah bisa dikatakan lafaz. Karena kenapa? Lafaz di situ terdiri dari huruf hijaiyah. Saya ulangi lagi, kalam itu kalimat atau bisa disebut dengan kata-kata. Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bilwati. Kalam itu lafaz yang tersusun atau lafaz yang disusun, yang berfaedah, yang disengaja. Nah, ketika sudah memenuhi semua, ketika sudah memenuhi dalam papan, ada lafaz, ada murakkab, ada mufid dan juga wadok. Di situ sudah bisa dikatakan kalam yang sempurna. Ketika keempat tadi sudah lengkap, ada lafadznya, semisal lafaz zaidun. Di situ sudah masuk pada lafaz. Kemudian ada lafaz lagi, ja'a, ditambahi lafaz ja'a. Hanya ditambah lafaz ja'a atau lafaz koma.
itu sudah bisa dikatakan murokab. Ketika ditambah lafat ja'a zaidun, di situ sudah bisa dikatakan lafat yang tersusun. Karena kenapa? Terdiri dari dua kalimat. Kemudian ada lafat lagi, ada mufid. Mufid itu apa? Lafat yang berfaedah. Maksudnya apa? Ketika saya mengucapkan tadi dalam contoh, saya berdiri, Zaid datang, Zaid makan, itu dikatakan lafat yang disusun yang berfaedah. Sudah terdiri dari lafat, murokab dan juga mufid. Sudah ada 3, kurang 1. Yang satunya apa? Yang satunya wadho. Ketika hanya berada atau hanya terdiri dari lafat, murokab dan mufid saja, ini belum bisa dikatakan kalam yang sempurna. Karena kenapa? Karena kurang 1, yaitu wadho. Harus ada wadoknya. Wadho itu apa? Lafat yang di situ sengaja untuk diucapkan. Ketika keempat ini sudah ada atau sudah lengkap, ada lafat, murokab, mufid dan juga wadho, sudah terkumpul semua. Dalam artian di situ ketika dalam contoh koma zaidun, di situ sudah ada lafadznya, murokab dan juga mufidnya, maka di sini sudah bisa dikatakan kalam yang sempurna. Kalamnya sudah sempurna. Makanya di situ sudah bisa dikatakan kalam yang sempurna karena sudah terdiri dari lafadz, murokab, mufid dan juga wadho. Ketika salah satu dari definisi keempat tadi, ketika salah satu dari keempat tadi, salah satunya tidak ada atau salah satunya hilang, entah itu yang hilang lafadznya atau murokabnya atau wadho atau mufidnya, pokoknya salah satu dari lafadz, mufid, murokab dan juga wadhonya tadi hilang, maka di situ belum bisa dikatakan kalam yang sempurna. Itu sudah menjadi ketentuan dalam takrirat. Saya ulangi lagi, ketika kalam itu salah satu dari lafadz, murokab, mufid dan juga wadhonya tidak ada, maka di situ belum bisa dikatakan kalam yang sempurna. Karena bisa dikatakan kalam yang sempurna itu ketika terdiri dari kalam yang di situ terdiri dari lafadz, murokab, mufid dan juga wadho. Seperti dalam papan, itu seperti perincian kalam. Ketika kalam dikatakan kalam sempurna, ketika saya mengucapkan masuk sekolah, ketika atau bisa contoh dalam contoh lain, saya mengatakan ke anak-anak, besok Senin sekolahnya sudah mulai aktif kembali. Besok Senin ngajinya sudah mulai aktif kembali. Ketika saya membuat pengumuman seperti itu, semua anak-anak atau semua santri yang ada di situ sudah paham bahwasanya mulai hari Senin sekolahnya sudah masuk. Nah, dalam contoh seperti itu sudah bisa dikatakan kalam yang sempurna. Karena kenapa? Sudah terdiri dari lafadz, murokab, mufid dan juga wadho. Makanya di situ sudah bisa dikatakan kalam yang sempurna. Itu tadi definisi atau pengertian dari kalam. Al-kalamu wa al-lafdu al-murakabu al-mufidu bilwati. Sebelum masuk pada bab lain, sebelum masuk ke yang luar, yang lebih dalam, kita membahas lagi tentang kalam. Kalam itu ada 3, dibagi menjadi 3. Ada kalimat isim, fi'il dan juga huruf. Pengenalan bahasanya. Kalau kalam itu masih dasar, masih awalan. Al-kalam, kalam itu lafadz yang tersusun yang memberi faedah dengan disengaja. Itu yang disebut dengan kalam. Kemudian masuk lagi pada pembagian kalam. Kalam itu dibagi menjadi 3.
ada kalimat isim